Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menyempurnakan kita semua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang dan ada malam. Salawat dan salam tak pernah kita melupakan mengirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpesan kepada umatnya, "Ragima anfu rajulin zukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Celakalah umatku apabila mendengarkan namaku disebutkan lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Mudah-mudahan kita umat baginda Rasulullah yang senantiasa selamat diakibatkan karena senantiasa bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita terhadap dunia memang terkadang ada. Cinta kita terhadap harta ada. Cinta kita terhadap keluarga tentu ada. Apakah kita cinta kepada anak kita, istri kita, suami kita, ayah dan ibu kita? Tentunya ada cinta yang lahir dalam hati. Tapi cinta yang saya akan maksud pada hari ini ialah bagaimana kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Celebes TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar kecintaan seorang umat kepada nabinya. Juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Makanya sebagai kecintaan kita, baginda Rasulullah pun bersabda dalam sabdanya mengatakan bahwasanya man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku kata Rasulullah, maka dia mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Tentu kita rindu yang namanya surga. Siapa yang tidak rindu? Ya mungkin di dalamnya pohonnya yang terbalik, buahnya yang kita tidak ambil sampai manjat lagi, tapi kita tinggal petik dengan hanya menggunakan kaki kita untuk berdiri tegak di atas daripada tanah surga. Ya mungkin di bawahnya mengalir sebuah air yang kita rindukan. Air yang kita sering digambarkan dalam Al-Quran. Yaitu sungai yang mengalir di bawahnya yang sejernih daripada susu yang mungkin putihnya lebih putih daripada susu. Telaga Al-Kautsar yang mungkin nantinya akan menghilangkan dahaga kita yang ribuan tahun sampai jutaan tahun lebih. Yang kita sangat merindukan itu. Maka dengan cara itu kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Dengan cara menghidupkan itu untuk kita mencintai baginda Rasulullah. Banyak sekali sunnah-sunnah baginda Rasulullah yang perlu kita hidupkan di dalam keseharian kita. Contoh apa? Kita makan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan jari, menggunakan tangan kita. Ternyata dalam ilmu kesehatan telah dijelaskan bagaimana ketiga jari ini ternyata memiliki manfaat yang berbeda. Ada yang manfaatnya memberikan rasa, ada yang manfaatnya untuk menjadikan makanan kita cepat basi ketika kita makan, lalu masuk ke dalam tubuh kita yang diproses dan diolah di dalamnya. Sehingga yang namanya penyakit penyakit yang namanya asam lambung, itu semua mudah. Mudah untuk kita sembuhkan dengan cara apa? Dengan cara menggunakan tangan kita makan. Dengan cara menggunakan jari kita untuk makan. Banyak sekali. Tapi perlu diingat, ada sunnah Rasul bisa kita laksanakan. Ada pula sunnah Rasul yang mungkin harus dengan menggunakan akal sehat bisa kita lakukan. Contoh, yang mungkin tidak sesuai dengan tempat kita. Contoh, seperti sunnah Rasulullah menikah sampai kepada beberapa wanita. Memang di dalam Al-Quran disebutkan, "Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'." Nikahilah perempuan yang kau cintai 3, 4, 3, 2, 3 sampai 4. Ya, itu perlu kita harus berakal sehat juga. Kalau kita di Indonesia mau begitu mungkin
ya wajar. Tidak boleh juga. Masalahnya di sini kita terkait masalah hukum, yang pertama juga terkait masalah perasaan istri. Mungkin istri kita sedang berkata, ayah aku siap dimadu, tapi ayah siap diracun. Maukah kita seperti itu? Tentu tidak. Olehnya itu ada sunnah Rasul yang bisa kita laksanakan, ada juga yang tidak bisa. Kita mulai dari hal-hal yang terkecil lah. Hal-hal yang mungkin bisa kita laksanakan tiap hari. Masuk keluar WC kita membaca doa. Sebelum tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Bagaimana setelah baginda Rasulullah sholat, kita laksanakan sholat pula. Sholat-sholat sunat lainnya. Sholat ba'diyah, qabliyah kita laksanakan. Senin Kamis kita laksanakan. Hal-hal yang terkecil lah. Jangan yang menjadi hal yang kontroversial, sengaja kita laksanakan itu, lalu kita mengambil dengan kalimat bahwasanya ini sunnah Rasul. Boleh, tapi lihat kondisi. Islam ini mudah, tidak serumit apa yang kita pikirkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan kepada hambanya tidak sesuai dengan di luar kapasitas kemampuannya. Tidak mungkin Allah membebani kita di luar kapasitas kemampuan kita. Olehnya itu mari kita mencintai Rasulullah. Dengan cara apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya. Kalau ada yang mau maulidan silahkan, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai membangga-banggakan yang namanya bakul, ember dan lain sebagainya. Tapi inti daripada maulid membagikan makan kepada siapa saja. Dan kita bersyukur atas kenikmatan Allah dan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Apabila ada kesalahan daripada kalimat, mohon maaf karena saya masih adalah manusia biasa yang masih jauh dari kesempurnaan. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.